Nama saya Zaini Rahman. Saat ini saya sebagai pengelola Pusat Konservasi Elang Kamojang. Pusat Konservasi Elang Kamojang ini dibangun sejak tahun 2014. Tujuan ngebangun Pusat Konservasi Elang ini adalah untuk membantu pemerintah, dalam hal ini Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, yang mempunyai program untuk meningkatkan populasi elang di alam. Permasalahan konservasi elang di Indonesia cukup kompleks. Salah satunya banyaknya perdagangan atau misalnya kepemilikan elang di alam yang diambil dari alam kemudian dipelihara. Nah, tujuan kita adalah untuk rehabilitasi, menyelamatkan elang-elang itu dari perdagangan, kepemilikan, kemudian kita coba rehabilitasi. Setelah itu tujuan kita akhirnya adalah untuk melepas liarkan lagi kembali ke alam. Peran medis itu sangat penting untuk elang-elang yang diterima di Pusat Konservasi Elang Kamojang. Kita menentukan elang-elang mana yang akan layak untuk bisa dikembalikan ke alam dan yang tidak layak untuk dikembalikan ke alam. Kita merasa bahwa kita tuh seperti punya anak gitu. Yang lebih menyenangkan, menggembirakan adalah hasil jika endingnya dia bisa lepas liar kembali. Artinya tugas kita sebagai orang tua selesai. Tetapi yang lebih menyedihkan adalah jika kemudian di perjalanan dia mati. Nature dari industri geotermal itu adalah sangat bergantung dengan kelestarian lingkungan di sekitarnya. Tanpa itu maka tidak ada sumber energi geotermal yang terbarukan. Nah, melalui konservasi elang, mau tidak mau, maka kita harus mengkonservasi tempat tinggal elang. Dan dengan demikian maka kami menjaga keberlangsungan operasional kami. Dalam penugasan ini kami berharap sahabat dimanapun Anda berada di Indonesia turut peduli dan kemudian aktif dalam membantu semua pihak untuk melestarikan alam Indonesia. Tetap menjelajah. Kawasan ekowisata mangrove berbasis EduPark yang dikembangkan sejak tahun 2015 telah memberikan dampak lingkungan dan ekonomi bagi masyarakat. Sejak ditetapkannya Kabupaten Indramayu sebagai Mangrove Center bagian barat Indonesia, maka didirikanlah Arboretum Mangrove yang merupakan tempat pembelajaran keanekaragaman hayati yang dilengkapi dengan panel surya dan tambak agrosilvofishery. Pertamina RU 6 Balongan memberdayakan masyarakat dengan memperkenalkan sistem tambak agrosilvofishery kepada kelompok Pantai Lestari yang mampu memadukan kepentingan ekologis dan ekonomis. Tambak agrosilvofishery yang diperuntukkan untuk pendidikan perikanan bagi masyarakat dengan konsep yang mengkolaborasikan antara sektor perikanan, kehutanan, dan pertanian. Pola budidaya tambak seperti ini merupakan metode yang ramah lingkungan karena memanfaatkan tanaman mangrove yang merupakan sumber nutrisi bagi ikan dan menggunakan pakan alami berupa cacahan ikan. Pertamina RU 6 Balongan juga mengintegrasikan kegiatan pariwisata, budaya Indramayu, dan industri kreatif melalui Rumah Berdikari. Rumah Berdikari menjadi rumah singgah bagi para turis yang mengunjungi ekosistem mangrove untuk mempelajari pengolahan makanan berbahan dasar mangrove, mempelajari kreasi miniatur perahu, dan membeli oleh-oleh khas Indramayu produksi TKW Purna. Inovasi produk olahan mangrove terus dikembangkan. Saat ini terdapat inovasi olahan, yaitu mie dan bakso,
yang terbuat dari buah mangrove jenis Avicennia. Untuk membangun karakter generasi mendatang, Pertamina RU 6 Balongan bersama Dinas Pendidikan Kabupaten Indramayu merintis 11 sekolah dasar menjadi sekolah pelaksana ekstrakurikuler wajib pendidikan lingkungan hidup tematik mangrove. Penerapan pendidikan lingkungan hidup tematik mangrove didukung dengan adanya buku pedoman siswa sekolah dasar untuk masing-masing kelas 4, 5, dan 6. Pertamina RU 6 Balongan memfasilitasi pendidikan lingkungan hidup tematik mangrove kepada guru sekolah dasar di Kabupaten Indramayu bersama dengan tim fasilitator yang kompeten di bidangnya. Sehingga keberadaan program sekolah mangrove dan arboretum mangrove memiliki hubungan yang erat dan saling berkaitan. Seperti semua elemen dalam cycle of life yang akan terus berotasi layaknya sebuah roda kehidupan. Persembahan indah Pertamina RU 6 Balongan untuk Indonesia. Setelah kami amati yang sudah benar-benar diburu oleh masyarakat, akhirnya lambat tahun dia akan jadi punah. Kita memulainya itu dari kelompok pencinta burung yang ada di lingkungan Desa Sibangkaje. Sehingga di dalam pemeliharaannya nanti itu memang benar-benar dari hatinya. Dari Pertamina, spot yang luar biasa buat kita, pembangunannya, dari fasilitas semuanya, pengunjung yang ada di Sibangkaje, murid-murid dari lokal, bahkan dari tamu-tamu yang antusias dan peduli sekali tentang apa yang kami lakukan. Bagaimana kami bisa mewujudkan Desa Sibangkaje itu sebagai kampung jalak Bali. Kalau dulunya ini 300 kurang lebih, kita udah bisa mencetak di Sibangkaje aja khusus 41 ekor. Sekarang udah ada nilai plusnya buat kita. Kepedulian masyarakat dengan burung jalak Bali yang begitu luar biasa. Andanlah dia negeri Tamiang, pintulah masuk seram. Batagur borneoensis atau tuntong laut merupakan salah satu dari 331 spesies kura-kura air tawar dan darat yang hidup di dunia. Saat ini, tuntong laut berada dalam status critically endangered atau terancam punah menurut IUCN. Spesies ini juga terdaftar di Appendix 2+0 Quota for Wild Specimen to Trade dalam Konvensi CITES. Tuntong laut juga memiliki prioritas sangat tinggi dalam Peraturan Menteri Kehutanan Pasal 57-Menhut-2/2008 tentang Arahan Strategis Konservasi Spesies Nasional tahun 2008-2018. Merosotnya populasi tuntong laut secara drastis diakibatkan beberapa hal. Namun faktor utamanya adalah kerusakan hutan mangrove dan juga perilaku masyarakat yang memburu telur tuntong laut untuk dikonsumsi. Seperti misalnya dalam pembuatan panganan khas masyarakat di sini, yakni temuling. Didorong oleh beberapa hal tersebut, Pertamina EP, Yayasan Satu Cita Lestari Indonesia, BKSDA Aceh, Pemda Kabupaten Aceh Tamiang, dan masyarakat Pusung Kapal telah sepakat untuk melestarikan tuntong laut di sepanjang pesisir desa Pusung Kapal. Gerakan ini juga diatur dalam Peraturan Daerah atau KUNUN Nomor 3 Tahun 2016 tentang perlindungan spesies tuntong laut di Aceh Tamiang. Ya, dapat. Kita memperkenalkan kepada halayak ramai soal bagaimana tuntung ini dilestarikan, bagaimana tuntung ini persoalan secara ekosistemnya, dan bagaimana persoalan-persoalan pelestarian tuntung itu sendiri. Itu yang mau kita perkenalkan dalam konsep wisata pendidikan ini. Tak sia-sia, karena hingga saat ini Pertamina EP dan Yayasan Satu Cita Lestari Indonesia berhasil melepas liarkan 83 ekor tuntong laut dewasa, serta 1.204 tukik ke habitatnya, yakni di kawasan ekowisata dan konservasi tuntong laut. Nah, kebetulan karena kita ide dan gagasannya sama dengan pihak Pertamina memberikan support yang cukup baik, dan tidak semata-mata itu, tapi juga lebih pada memberikan support juga di luar fisiknya juga. Katakanlah seperti patroli yang setiap tahun kita lakukan, survei populasi yang juga setiap tahun kita lakukan, itu juga bekerja sama dengan Pertamina.
kita tidak hanya semata-mata untuk melestarikan tuntung, tapi juga melakukan pengembangan ekonomi melalui ekowisata di Pusung Kapal ini. Harapannya adalah ketika terjadinya proses ekowisata itu secara tak langsung punya potensi ekonomi yang dapat memberi manfaat kepada masyarakat. Hutan dan laut patut dijaga, bersama mangrove dan juga tuntung. Nama saya Saprul, saya ketua kelompok wisata Tuntung Pusung Kapal. Kegiatan kami yang banyaknya pelestarian lah, pelestarian di bidang penambahan populasi tuntung. Semua upaya yang dilakukan ini adalah bukti kecintaan seluruh pihak terhadap alam dan tuntung laut, agar dapat diwariskan untuk anak cucu bangsa di masa yang akan datang.